Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran geografi. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang perwilayahan dan tata ruang. Tujuan dari kompetensi dasar memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota mempunyai tujuan yang pertama, memahami konsep wilayah, pembangunan, dan tata ruang. Tujuan yang kedua, menjelaskan pembagian wilayah di Indonesia melalui peta dan citra penginderaan jauh. Yang ketiga, menjelaskan konsep wilayah, pembangunan, dan tata ruang. Saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Adalah salah satu contoh ruangan yang paling kecil, sedangkan ruangan yang terbesar bisa kelurahan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian nasional, dan dunia. Ini merupakan contoh keruangan yang lebih luas. Sekarang pengertian wilayah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Sedangkan pengertian yang ketiga adalah kesimpulannya. Wilayah adalah area di permukaan bumi, area itu sama dengan daerah. Wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Misalnya wilayah hutan, wilayah berbeda dengan wilayah pertanian, wilayah kota berbeda dengan wilayah pedesaan. Jadi itu anakku, apa yang mungkin kalian tidak mengerti apa yang disebut bersifat khas. Bersifat khas adalah punya ciri khas tertentu dari suatu wilayah itu.
Konsep wilayah sebagai pendekatan atau analisis dikembangkan dengan mempelajari fenomena geografis dalam konsep interrelasi dan interaksi keruangan. Kita lanjutkan, apa itu wilayah formal atau formal region? Yaitu suatu wilayah yang didirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Oleh karena itu, wilayah formal sering pula disebut wilayah seragam atau uniform region. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam ataupun kriteria sosial budaya. Yang kedua, wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah fungsional atau nodal region ini yang dimaksud adalah wilayah yang didirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Pengertian perwilayahan. Perwilayahan dalam geografi disebut juga regionalisasi, merupakan suatu upaya mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama. Mengingat lokasi-lokasi di muka bumi jumlahnya tak terbatas, maka kalian harus menyusun dan mengelompokkan serangkaian lokasi yang mempunyai sifat-sifat yang sama menurut kriteria tertentu, sehingga informasi yang dapat diperoleh secara efisien dan efektif. Manfaat daripada regionalisasi atau perwilayahan fenomena atau gejala muka bumi yaitu nomor 1, membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. Nomor 2, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. 3, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam. 4, memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun gejala manusia. Sekarang kita lihat pengertian tentang penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi, penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Dalam kerangka negara Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan,
keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan dan kepentingan umum, kapasitas hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Sekarang kita pahami tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan penataan ruangan. Kita lihat dulu dari pengertian penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan aktivitas dari penataan ruang itu sendiri disebut sebagai penyelenggaraan penataan ruang, yang didefinisikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Sedangkan tata ruang itu sendiri adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Apa itu pola ruang? Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Sedangkan struktur ruang adalah suatu pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, yang juga mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta mewujudkan pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Dalam perencanaan tata ruang dibagi menjadi 3, dari wilayah yang cukup luas sampai ke wilayah yang lebih rendah, yaitu yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional disingkat dengan RT/RW/N, kemudian rencana tata ruang wilayah provinsi disingkat dengan RT/RWP, dan yang terendah yaitu rencana tata ruang wilayah kota atau kabupaten disingkat dengan RT/RW/K. Silakan anak-anakku dibaca, ini salah satu contoh tata ruang provinsi yang sudah dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah daerah provinsi. Silakan dibaca, dipahami, kemudian nanti di slide berikutnya bisa di situ sudah dituangkan dalam bentuk gambar.
Demikian penjelasan saya tentang perwilayahan dan tata ruang. Semoga anak-anakku bisa menjadi jelas. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan melalui WA Group kita berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.